Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di Serunya Belajar, belajar bareng Pak Andri. Terima kasih buat kalian sudah menantikan video pembahasan ini. Kita akan membahas bahasa Indonesia dalam PPASPD MKKSDIY yang pakai 2. Atau kemarin dikerjakan oleh teman-teman kita yang mengikuti sesi susulan. Langsung aja kita mulai dari nomor 1. Makna kata mengancam. Makna kata selalu bergantung pada konteksnya, di mana kata itu terletak. Di sini terletak pada konteks risiko gagal panen yang mengancam. Berarti gagal panen yang mengancam, gagal panen yang kemungkinan akan terjadi. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C, atau makna nomor 3. Nomor 2. Pernyataan yang sesuai. Pernyataan yang sesuai seperti ini, kita hanya perlu konfirmasi dari opsi yang ada ke dalam teks ini. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B, bahwa jenis zat racun yang masuk ke dalam tubuh dapat ditentukan dengan menganalisis sel-sel rambut menggunakan sinar X. Ada di bagian ini. Seorang ahli kimia dapat menganalisis kandungan sel-sel rambut. Ya, kandungannya apa? Itu bisa racun. Dengan cara apa? Dengan analisis sinar X. Yang penting opsi yang kalian pilih ada di dalam teksnya. Nomor 3. Kalimat yang menyatakan sebab, akibat, dan pertentangan. Oke, kita cari. Sebab akibat itu ada karena, sehingga. Kan? Nah, ini ada di nomor 3. Kita lihat di opsi nomor 3 ada di C. Udah, langsung aja pilih yang C. Untuk meyakinkan, kita lihat kalimat nomor 4, apakah ada pertentangan. Ya, ternyata ada kata tetapi. Nomor 4, ide pokok. Ketika kalian dapat pertanyaan tentang ide pokok, kalian langsung fokus pada kalimat pertama. Di samping sebagai saluran pernapasan dan pipa suara, mulut juga merupakan tempat dimulainya proses pencernaan. Berarti intinya adalah mulut adalah tempat dimulainya proses pencernaan. Berarti yang fungsi mulut sebagai tempat terjadinya atau dimulainya proses pencernaan. Kalau kalimatnya majemuk seperti ini, maka ide pokoknya ada pada induk kalimat ya. Kalimat yang menyatakan fakta. Nah, fakta itu sesuatu yang bisa dibuktikan atau sesuatu yang sudah terjadi. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat dari opsi yang ada. Nomor 1, ini tidak mungkin sebagai fakta, karena di sini ada kata dipandang yang merupakan sebuah opini. Kita eliminasi jawaban yang ada angka satunya. A dan B sudah pasti salah. Sekarang tinggal 2, 3, atau 4, 5. Kita baca 2, 2. 2 di sini ada kalimat definitif. Ya kan, AI adalah teknologi. Nah, AI adalah teknologi, sementara di sini tidak ada sebuah kata sifat, maka ini pasti fakta karena definitif dan tidak ada sifat. Berarti jawabannya 2 dan 3. Nah, untuk meyakinkan kita bisa membaca kalimat nomor 3. Beberapa pihak telah. Nah, di sini ada kata telah. Telah itu sesuatu yang berlalu. Artinya ini sudah pasti fakta, meskipun di sini ada kata beberapa pihak. Nah, kita lihat opsi yang nomor 4 ya. Berdasarkan jawaban yang diberikan AI, dapat dilihat AI sebagai tetap memiliki ideologi. Ini juga merupakan fakta. Tetapi apakah kalimat nomor 5 merupakan fakta? Tidak. Karena di sini ada kata tanpa dipengaruhi. Tanpa dipengaruhi ini menyebabkan kalimat ini menjadi sebuah opini. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C, 2 dan 3. Ringkasan. Ketika kalian mendapatkan soal tentang ringkasan, langsung fokus pada kalimat pertama di dua teks ini. Kita highlight dulu, kemudian kita gabungkan secara berurutan dengan menambahkan konjungsi yang sesuai. Detoksifikasi digital mengacu pada upaya menahan diri yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berarti jawabannya adalah yang baik. Nah, kenapa bukan yang D? Karena nggak ada ya. Jadi, ide pokoknya yang digabungkan. Kalau yang A ini tidak berurutan. So, dia cuma di opsi kedua aja. Di paragraf 2. Kesimpulan.
Simpulan adalah sesuatu yang bisa mengikat, suatu kalimat yang bisa mengikat keseluruhan isi teks. Nah, bagaimana caranya? Simpulan biasanya berupa ditandai dengan adanya sebuah sikap, sebuah tindakan, atau sebuah kata rangkuman. Kalau dia tertulis atau tersurat, itu biasanya dia hanya rangkuman. Nah, yang namanya rangkuman itu dia ada kata, satu kata yang bisa mengikat seluruhnya. Misalnya kata berbagai seperti ini atau banyaknya tekanan. Tapi kita lihat di sini ada berbagai bentuk ungkapan emosi. Nah, ungkapan emosi itu ada di sini. Nah, ternyata memang ada lebih dari satu, artinya beberapa berbagai atau beberapa ungkapan emosi. Apakah di ungkapan emosi ini bisa menyebabkan munculnya pertengkaran? Ya, ternyata ada menyebabkan terjadinya pertengkaran atau sebuah konflik. Maka opsi yang paling tepat adalah yang B. Berbagai bentuk ungkapan emosi ini dapat menyebabkan konflik dengan orang lain. Nomor 8. Tanyakan adalah perbedaan penggunaan bahasa. Nah, kita pahami dulu opsi-opsi yang ada. Kata teknis adalah kata-kata yang dipakai khusus atau gampangnya adalah kata-kata yang jarang kita gunakan dalam percakapan sehari-hari. Bertentangan dengan kata populer yang pasti atau sering kita gunakan dalam percakapan sehari-hari. Bahasa daerah ini biasanya diambilnya dari bahasa Jawa. Ciri-ciri bahasa daerah dan bahasa asing itu dicetak miring. Kalau keduanya dicetak miring, berarti penggunaan bahasa daerah atau bahasa asing. Tetapi jika tidak dicetak miring, berarti tidak ditujukan pada bahasa daerah ataupun bahasa asing. Sekarang kita lihat di sini. Di sini, di teks 1 tidak ada yang dicetak miring, maka kita tidak bisa menggunakan opsi bahasa daerah dan bahasa asing. Kemungkinan jawaban hanya di A atau di D, kata teknis atau kata populer. Kita lihat teks 1. Di dalam teks 1 ini, kebanyakan kata-katanya adalah kata-kata populer, kecuali pada frasa no, no, no. No, no, no ini mungkin ini hanya tiruan bunyi, sehingga dia tidak termasuk dalam bahasa daerah. Nah, kalau kita lihat di sini, di teks 2 ini ada penggunaan beberapa kata teknis seperti intensitas. Smartphone ini bisa masuk bahasa asing maupun kata teknis ya. Kemudian ada radiasi. Nah, ini kata-kata teknis, sehingga teks 2 kata teknis dan teks 1 kata populer. Kita lihat opsinya, maka jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Nomor 9 yang ditanyakan adalah pola penyajian yang tepat. Kita pahami dulu opsi-opsi yang ada. Deduktif ini diawali huruf D, sehingga ide pokoknya di depan. Sedangkan induktif, ide pokoknya di belakang. Kemudian kausalitas ini adalah sebab akibat. Dan kronologis adalah urutan waktu. Sekarang kita lihat dulu, kalau yang kemarin di paket 1 itu dia pakainya deduktif, induktif. Sekarang kita lihat di sini. Caranya bagaimana mengetahui deduktif atau induktif? Kita cukup baca pada kalimat terakhir. Hal-hal tersebut menunjukkan. Nah, hal tersebut menunjukkan merupakan sebuah kalimat simpulan, sehingga teks ini bisa disebut sebagai teks induktif. Tapi apakah teks keduanya deduktif? Maka kita lihat di kalimat terakhir. Hasil penelitian menyebutkan, nah ini hanya sebuah penjelas. Sehingga ini kalimatnya atau paragrafnya kemungkinan besar adalah paragraf deduktif. Ada beberapa manfaat. Nah, berarti dia deduktif ya, karena di sini teksnya akan menjelaskan tentang beberapa manfaat. Maka jawaban yang paling tepat adalah teks 1 induktif dan teks 2 deduktif. Keunggulan teks. Keunggulan teks ini kita bisa mengerjakan tanpa harus membaca teks yang ada. Caranya bagaimana? Kita lihat kalimat yang bernilai positif dan kalimat yang bernilai logis. Penyaringan pertama adalah kalimat itu logis. Apakah antara penyebab dan akibatnya itu bisa nyambung? Apakah antara alasannya dan penjelasannya itu bisa nyambung? Contohnya, penggunaan kata-kata teknis memudahkan. Nah, kata teknis itu tidak bisa memudahkan ya. Kata teknis itu cenderung menyulitkan. Jadi, opsi 1A salah. Penyampaian fakta dengan menggunakan hubungan pertentangan. Fakta ini juga tidak ada. Ini misalnya hubungan pertentangan itu tidak berhubungan dengan kalimat itu menjadi jelas atau tidak. Ya, C. Menyajikan tema kesehatan dikemas dengan bahasa yang mudah dipahami. Nah,
bahasa yang mudah dipahami ini yang bagus. Jadi opsi yang benar itu C. Tapi kita lihat kenapa opsi D bisa salah. Nih, kalimat tunggal itu juga tidak bisa memudahkan pembaca. Sebuah kalimat itu bisa memudahkan pembaca ketika bahasanya bahasa populer atau bahasanya mudah dipahami. Jadi maupun itu kalimatnya tunggal atau majemuk, ketika bahasanya populer maka akan lebih mudah dipahami daripada kalimat tunggal tapi bahasanya bahasa teknis. Jadi cukup sekian untuk video pertama ini. Jangan lupa jika kamu suka klik tombol suka, jika tidak suka ya nggak apa-apa. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan ke teman-temanmu. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di video berikutnya.